Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Kemunculan Jinbe tentu menjadi poin utama di chapter 976. Di samping kemunculannya yang epik, sosok Jinbe memang sudah lama ditunggu. Selain itu, di chapter ini Kanjuro juga berhasil membawa pergi Momonosuke, serta mengatakan bahwa dia akan mengincar Hiyori. Lalu jika kita perhatikan, ternyata ada beberapa poin atau clue tersembunyi di chapter ini, yang mungkin tak banyak orang yang menyadarinya. Dan video ini akan menjelaskan tentang hal itu. Oke, mari langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita tak melihat sosok kakek Hyo dalam pertempuran awal di atas lautan ini. Kakek Hyogoro seharusnya menjadi salah satu karakter penting dalam pasukan aliansi. Di samping dia adalah pimpinan Yakuza, kakek Hyo juga adalah gurunya Luffy. Tapi mengapa dia tak muncul pada pertempuran awal ini? Ya, memang hal ini cukup aneh. Tapi poin yang akan kami bahas di sini bukan tentang posisi di mana kakek Hyo berada, tapi lebih kepada hal yang akan dibawa oleh kakek Hyo. Ya, kemunculan meriam jarak jauh yang digunakan oleh kapal Kaido membuat kami berpikir, jika ini adalah clue bahwa kakek Hyo dan pasukan yang berasal dari Udon juga memilikinya. Udon adalah pabrik senjata, dan kami rasa meriam jarak jauh Kaido yang canggih itu juga dibuat di Udon. Jadi ketika Udon berhasil ditaklukkan oleh pasukan aliansi, seharusnya mereka memiliki berbagai macam senjata yang canggih. Tentunya senjata canggih itu tak hanya meriam jarak jauh saja, tetapi masih banyak yang lain. Dan kami rasa senjata-senjata canggih itu akan segera menunjukkan kemampuannya. Lalu kira-kira senjata macam apa saja yang akan dimiliki oleh pasukan aliansi dari Udon? Kami punya beberapa prediksi tentang hal itu. Yang pertama tentu berupa peluru atau paku dari batu laut, seperti yang pernah digunakan oleh Hawking untuk menyerang Law. Atau bisa juga senjata-senjata yang dikombinasikan dengan batu laut, seperti tongkat milik Smoker. Lalu yang kedua adalah senjata yang mengeluarkan laser. Dugaan tentang hal itu muncul saat kami ingat keinginan Orochi yang menginginkan Dr. Vegapunk ketika bertemu dengan CP0. Menurut kami, Orochi telah bisa membuat senjata laser karena informasi dari Vegapunk. Dan karena menyadari kehebatan Vegapunk, Orochi pun jadi menginginkannya untuk membuat senjata yang lebih mengerikan lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah senjata berupa pedang, yang tentunya juga bukan pedang yang kaleng-kaleng, karena dibuat dari bahan baku terbaik dan juga ditempa oleh pengrajin yang ahli di negeri Wano. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu clue tersembunyi dari kedatangan Jinbe. Sudah sama-sama kita saksikan bahwa Jinbe datang dari bawah lautan ketika pasukan aliansi terdesak oleh serangan meriam jarak jauh dari pasukan Kaido. Lalu menurut kami, kemunculan Jinbe dari bawah laut itu merupakan clue yang akan menggambarkan kedatangan sosok lainnya yang telah ditunggu oleh pasukan aliansi. Sosok itu menurut kami adalah Marco. Wah, mengapa demikian? Apakah Marco juga akan datang dari bawah laut seperti Jinbe? Ya, menurut kami tentu saja tidak. Jinbe adalah seorang jurumudi kapal. Tentu kemunculan Jinbe dengan cara menaiki sebuah kapal juga akan terlihat epik. Karena saat itu Jinbe bisa menunjukkan skill mengemudikan kapal yang bagus saat melewati perairan Wano yang ganas. Dan juga akan terlihat menakjubkan jika Jinbe bisa mengalahkan kapal perang Kaido itu dengan pertarungan 1 lawan 1 menggunakan kapal juga. Tapi mengapa Jinbe malah dimunculkan dari bawah laut? Seakan kita diberitahu bahwa Jinbe datang ke Wano dengan cara berenang. Lalu apa pula hubungannya dengan Marco? Menurut kami, skema kedatangan Marco juga akan sama dengan Jinbe, yaitu menggunakan kekhasan yang ada pada dirinya. Jadi jika Jinbe datang dari bawah laut, maka Marco akan datang dari langit dengan cara terbang. Lalu kemudian kira-kira kapan Marco akan datang?
Untuk timing kedatangan Marco yang pas, menurut kami adalah ketika King mulai beraksi. Berarti ketika pasukan aliansi sudah memasuki Onigashima dan All-Star sudah mulai bertarung. Jadi ya mungkin masih cukup lama. Karena tentunya di pertarungan puncak, All-Star Kaido tak akan langsung bertarung. Oke, selanjutnya poin yang ketiga tentang Kanjuro. Harus kita akui bahwa di chapter ini Kanjuro terlihat overpower karena dia berani menyerang kumpulan pasukan aliansi, dan hal itu terlihat cukup merepotkan. Bentuk kemampuan Kanjuro saat itu adalah dengan mengeluarkan awan gelap yang terbuat dari tinta. Kemudian awan gelap besar itu mengeluarkan panah tinta yang sangat banyak. Iya, benar-benar kemampuan yang sangat berguna. Lalu jika kita perhatikan, Kanjuro bisa mengeluarkan awan itu menggunakan rambutnya yang diubah menjadi bentuk kuas. Jadi sepertinya Kanjuro tak hanya bisa menggambar menggunakan senjatanya saja, tapi juga bisa menggunakan anggota tubuhnya. Berdasarkan hal itu, kami menduga bahwa Kanjuro adalah pengguna paramesia spesial seperti Katakuri. Ada beberapa hal yang mendukung pendapat kami, dan hal itu terlihat mirip dengan Katakuri. Yang pertama, Katakuri bisa mengeluarkan mochi dari tubuhnya, dan hal itu juga bisa dilakukan oleh Kanjuro di chapter ini. Ya, tapi memang yang baru terlihat Kanjuro menggunakan rambut yang mempunyai tekstur mirip dengan kuas. Mungkin ke depan Kanjuro juga bisa mengeluarkan tinta menggunakan jari-jari tangannya. Dan yang kedua, Katakuri bisa merubah tubuhnya menjadi mochi. Bahkan sifat lengket dari mochi pun masih dimilikinya. Tapi apakah Kanjuro bisa berubah menjadi tinta seperti Katakuri? Coba kita perhatikan chapter 975 yang lalu, yang menceritakan flashback Kanjuro ketika mendapatkan perintah dari Orochi. Saat itu siluet Kanjuro digambarkan dengan bentuk yang aneh dan lebih mirip dengan sebuah benda daripada seperti sosok manusia. Tapi ya memang saat itu Kanjuro baru mendapatkan Devil Fruits-nya dari Orochi. Jadi tak mungkin saat itu Kanjuro sudah mengeluarkan kemampuannya. Tapi menurut kami ini adalah clue jika Kanjuro juga bisa merubah tubuhnya menjadi tinta, seperti halnya Katakuri yang merubah tubuhnya menjadi mochi. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin yang keempat. Di sini kami melihat ada clue bahwa kemampuan sejati Momonosuke akan segera muncul. Momonosuke memang bukanlah sosok yang sembarangan. Walaupun menurut Luffy dia hanyalah anak cengeng yang terlihat seperti samurai karena sanggulnya saja, tapi di chapter ini kami melihat Momo akan mengeluarkan kemampuan sejatinya. Hal itu dapat kita lihat dari keberanian Momo, yang walaupun saat itu masih dipaksakan. Ya, walaupun dipaksakan, menurut kami itu adalah clue jika Momo masih memiliki kemampuan terpendam lainnya. Selain kemampuan untuk mendengar dan memberi perintah kepada Zunisa. Lalu kira-kira kemampuan apa yang akan dimiliki Momonosuke? Menurut kami itu berhubungan dengan buah buatan milik Vegapunk yang sudah dia makan. Selama ini Momo tak bisa memanfaatkan kemampuan itu dengan baik. Contohnya ketika dia terjatuh ke pembuangan sampah di Punk Hazard, Momo seharusnya bisa terbang dengan wujud naganya dengan cara mengeluarkan awan-awan. Tapi karena terlalu takut ketinggian, dia tak bisa mengeluarkan kemampuan itu. Jadi ketika Momo sudah tak takut ketinggian, tentu dia bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik. Dan puncaknya, jika Momo benar-benar sudah tak menjadi anak yang cengeng dan memiliki keberanian yang besar, kami menduga dia bisa mengeluarkan kemampuan sejati dari seekor naga, seperti terbang, mengeluarkan nafas api, dan memiliki power yang kuat. Lalu ditambah kemampuan Momo untuk mengendalikan hewan-hewan purba seperti Zunisa, maka dia akan menjadi sosok naga yang sempurna. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!